Balik lagi ya lur. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hacker. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jika pada video kali ini cinta ditolak, hacker pun bertindak. Kalimat ini menggambarkan garis besar cerita dalam film trailer psikological India yang berjudul Hacker, tahun rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang wanita yaitu Samera Khan yang diperani oleh Haina Khan yang hidup dan karirnya hancur dalam sekejap karena menolak cinta seorang pria remaja. Film ini disutradarai oleh Vikram Bhatt. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update yang terbaru. Terima kasih, semoga selalu berkah. Oke, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Scene diawali pada sebuah TKP yang memakan korban dan polisi sedang mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan cerita pun mundur 4 bulan sebelumnya. Di sini terlihat salah satu karakter utama yang bernama Samera Khan yang akan kita sebut selanjutnya dengan Sam. Dia adalah seorang kepala editor di sebuah perusahaan majalah. Sepertinya di sini si Sam sedang galau karena pesannya tak kunjung dibalas oleh pria yang sedang di-chatnya. Di sini bisa kita lihat nama kontak yang berada di kontak tersebut bernama Om. Siapakah Om itu? Nanti kita akan ungkap. Ketika Sam akan keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dia difoto oleh sosok misterius. Di sini Sam yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang koma. Di sini terlihat ibunya dalam keadaan yang sangat kritis. Secara medis, kemungkinan besar ibunya tidak dapat diselamatkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata tempat parkir itu telah diisi oleh sepeda motor. Dia pun kemudian memanggil petugas keamanan yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Vivek, dan dia adalah anak berumur 19 tahun. Dan ternyata motor tersebut adalah milik Vivek. Vivek pun langsung menggeser motor tersebut agar mobil Sam dapat parkir di sana. Karena Vivek yang tinggal di satu komplek apartemen dengan Sam, dia pun membantu Sam menuju apartemennya dan membawa barang bawaan Sam sampai ke depan pintu apartemennya. Oke, singkat cerita, sesampainya di rumah Vivek, dia melihat neneknya yang sedang mencari sesuatu di atas lemari. Yang dicarinya adalah dokumen kuliah milik Vivek. Kemudian Vivek pun menyuruh neneknya untuk turun dan memberikannya dia obat agar selalu sehat. Di dalam kamar, Vivek sedang melihat apartemen milik seseorang, dan apartemen yang sedang dilihat Vivek adalah milik Sam. Tak lama kemudian, dia pun berada di meja komputernya dan ternyata seorang misterius yang memfoto secara diam-diam adalah Vivek. Sebenarnya, apa yang sedang direncanakan oleh Vivek tersebut? Kita akan mengetahuinya nanti. Keesokan harinya, Sam didatangi oleh dua pria yang bernama Rohan dan Govin. Karena mengalami kebocoran di apartemen milik Sam, Rohan pun membawa engineer itu untuk memperbaiki kran yang bocor tersebut. Ketika Rohan melihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto. Ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka berdua. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecilnya. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang sedang di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria, dan pria itu adalah Om Kapoor. Ketika mengingat masa lalunya, ternyata Om ini adalah bintang artis yang terkenal yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan dulunya mereka berdua pernah melakukan bercocok tanam bersama dan sampai sekarang masih menjalani hubungan dengannya. Singkat cerita, Sam sedang bersama dengan Vivek. Vivek sedang nebeng untuk pergi ke kampusnya dan Sam sedang melakukan perjalanan menuju kantornya. Dan dalam perjalanan, Vivek meminta untuk mampir ke toko handphone untuk melihat kondisi handphone milik Sam yang sempat diservisnya. Di dalam toko ternyata handphone yang dibawa Vivek ke toko ini tidak lagi bisa diperbaiki, dan malah kondisi handphonenya semakin memburuk. Vivek yang kesal pun akhirnya pergi dari tempat itu. Kemudian di kantor Sam didatangi oleh Given. Ia adalah ajudan dari Om Kapoor. Dia memberitahu Sam bahwa dia sedang melakukan syuting tak jauh dari kantor Sam.
dan membawa pesan bahwa Om Kapur ingin bertemu dengannya. Tak lama dari itu, Vivek sedang memata-matai si Sam yang akan bertemu Om di lokasi syuting. Di sini Sam sempat marah karena dia tak pernah membalas pesannya. Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Dan ternyata Om ini telah memiliki istri. Dan Sam ini posisinya adalah sebagai selingkuhan dari Om. Tak lama setelah Sam luluh dengan kata-kata manis dari Om, mereka pun akhirnya melakukan ritual bercocok tanam yang sudah lama tidak mereka lakukan. Biar. Di malam harinya ketika Vivek sedang video call dengan orang tuanya dan tak sengaja melihat ada mobil yang datang ke apartemennya. Dan kemudian Vivek pun pergi ke kamarnya dan melihat Sam yang datang diantar oleh Om. Kemudian dia melakukan aksi untuk meretas sesuatu. Ternyata di balik wajah lugunya, ternyata Vivek adalah seorang hacker yang sangat hebat, apapun bisa diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian dan berniat akan membalas toko handphone yang mencuri plat handphone milik Sam dan menjadikannya dia seorang kriminal. Keesokan harinya Vivek yang sedang berada di depan toko melihat Karawal bersama seorang polisi. Data palsu yang dibuat oleh Vivek membuat Karawal ditangkap oleh polisi. Karawal pun terkejut melihat Vivek yang berada di depan tokonya. Dan Vivek menjelaskan bahwa dia membuat pemilik toko handphone itu ditangkap polisi. Dia memeras pemilik toko itu dengan meminta handphone yang baru. Jika tidak, Vivek akan membuat dirinya masuk penjara selamanya. Di malam hari, Sam yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya, dia mendapatkan hadiah mahal dari Om. Tak lama dari itu, Sam pun menelpon Om Kapur dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersamanya. Di sini Om pun menyetujuinya dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tak lama dari itu, Vivek pun datang dan memberikan Sam hadiah ulang tahun, yaitu hadiah berupa handphone yang didapat dari pemilik toko handphone itu. Dan Sam pun terkejut dan heran terhadap hadiah mahal yang diberikan Vivek. Dan mereka pun melakukan pelukan hangat. Kemudian Rohan pun hadir dan memberikan Sam hadiah ulang tahun. Rohan pun menyanyi untuk Sam. Singkat cerita, pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Sesampainya pesta berakhir, Om tak kunjung juga datang sampai akhirnya Sam yang mabuk ditemani Vivek. Vivek membantu Sam membereskan bekas dari pesta tersebut. Sam yang sedang mabuk berat pun berniat akan membantu Vivek untuk membereskannya. Dan tak sengaja, Sam menjatuhkan sebuah gelas dan Vivek pun segera menghampirinya. Di sini Vivek pun memanfaatkan kegalauan yang dialami oleh Sam dan akhirnya terjadilah ritual mantap-mantap antara Sam dan Vivek. Keesokan paginya Sam terkejut karena ada Vivek di sampingnya. Tak lama dari itu, Om berada di depan pintu dan membunyikan bel dan memanggil Sam. Di sini Sam benar-benar sangat kacau. Di satu sisi Sam telah melakukan ritual dengan Vivek. Dan satu sisi, Om Kapur datang secara tiba-tiba ke apartemen miliknya. Namun, di sini Sam dapat mengatasinya. Sam telah berada di kantornya terlihat sangat galau atas apa yang telah dilakukannya tadi malam. Tak lama dari itu, Vivek menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang untuk Sam. Setelah ritual tadi malam, Vivek pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri dengan membawakan bekal dan menaruh perhatian yang berbeda dari sebelumnya. Sam yang terkejut dengan perubahan Vivek menyuruhnya segera pergi dari kantornya. Ketika malam hari, Vivek pun melakukan aksi pertasan kembali dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja dikarenakan tak terima pemimpin perusahaan itu memarahi Sam. Vivek pun membocorkan data penting milik perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan menjadi anjlok. Tak lama setelah itu, Vivek menelpon memberitahu peretasan yang terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Vivek untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe.
Ketika mereka berdua bertemu di kafe, di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan Vivek. Pria yang dulunya dia kenal terlihat lugu dan manis, kini berubah menjadi seorang yang mengerikan. Di sini Sam sangat marah pada Vivek agar jangan ikut campur dalam masalah pribadinya, dan Sam menjelaskan pada dirinya bahwa kejadian ritual yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan dan harusnya tidak pernah terjadi. Vivek yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam tersebut. Vivek pun mengalami patah hati yang sangat mendalam. Tepat di malam harinya, Vivek melakukan aksi gilanya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang perangkat sistem komputer untuk melakukan aksi gilanya dengan masuk secara diam-diam ke apartemen milik Sam. Dia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah serta meretas handphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Vivek, dia pun menyewa sebuah tempat untuk markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang sebuah perangkat sistem komputer untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat layar monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang dipasang pada apartemen milik Sam, sehingga semua aktivitas dia dalam apartemen bisa dipantau di tempat ini. Keesokan paginya, ketika Sam telah sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu di kantornya sudah tidak berfungsi. Rupanya, di sini Sam telah dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia perusahaan dikarenakan tim IT perusahaan itu berhasil menemukan jejak dari laptop Sam. Namun di sini yang pasti bukanlah Sam yang melakukannya, melainkan adalah perbuatan Vivek. Karena tuduhan tersebut, Sam pun dikeluarkan dengan secara tidak hormat dari tempat kerjanya. Sam yang sedang galau lalu menghampiri ibunya di rumah sakit. Lalu tiba-tiba handphone Sam dikirim pesan suara oleh Vivek. Pesannya adalah Vivek akan melakukan hal lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam pun akan menerima konsekuensi karena telah mematahkan hati seorang hacker. Jika hidupnya ingin tenang kembali, Vivek menyuruh Sam mendatangi dirinya secara sukarela. Singkat cerita, ketika Sam sampai di apartemennya dan dia terlihat mabuk, lalu diangkat oleh Rohan ke kamar apartemen milik Sam. Sebenarnya, di sini Rohan memiliki kesempatan yang sama seperti Vivek untuk memanfaatkan Sam. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia pun hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Keesokan paginya Om mendatangi Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya untuk menemui Sam di hari ulang tahunnya. Karena merasa bersalah atas perbuatannya, Om mengajak Sam untuk berlibur bersamanya. Dan liburan tersebut berhasil membuat Sam melupakan kegalauannya. Namun di sisi lain mereka tak luput dari pantauan Vivek. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Vivek. Setelah itu, ketika Om dan Sam berada di bandara, ekspresi yang senang, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka. Dan alangkah teganya, Om pun meninggalkan Sam begitu saja, dikarenakan Om tidak ingin hubungan gelapnya bocor kepada para awak media. Karena ditinggal oleh Om, Sam pun harus pergi dari tempat itu dengan menggunakan bajai. Ketika Sam sampai di rumah sakit, terlihat Om yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam itu hanyalah teman biasa, tidak ada hubungan yang istimewa. Sam yang mendengar hal itu pun begitu amat sangat kecewa kepada Om. Sesampainya di ruangan ICU tempat ibunya dirawat, ternyata Vivek telah terlebih dahulu berada di sana, dan Vivek kembali meneror Sam dengan mengancamnya akan menyebarkan ke internet tentang foto mesumnya bersama Om. Di sini Sam tidak menyerah begitu saja dan menyatakan kepada Vivek kalau dia akan mengambil kembali hidupnya yang telah dihancurkan Vivek. Setelah perdebatan di antara mereka berdua, Vivek pun pergi meninggalkan Sam. Kemudian di rumah Vivek, ia menyuruh pembantunya ini berpakaian seperti Sam. Pembantunya ini bernama Lia. Vivek berniat akan melakukan ritual bercocok tanam bersama Lia. Namun karena Lia tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti yang diinginkan Vivek, Vivek pun marah dan hampir membunuhnya dan menyuruhnya untuk keluar.
Singkat cerita, di sini ibu Sam pun meninggal dan keesokan harinya polisi pun datang ke apartemen milik Vivek. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Vivek kepada polisi atas perbuatan yang telah dilakukan Vivek kepada Sam. Vivek pun dibawa ke ruangan interogasi. Vivek diinterogasi oleh Inspektur Z. Namun sebelum interogasi dimulai, Inspektur Z keluar sebentar untuk makan ayam geprek kali ya, dan dijaga oleh salah satu bawahannya. Karena ada celah untuk membalikan keadaan, Vivek pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Setelah petugas pergi, Vivek pun meretas handphone milik Inspektur Z. Tak lama dari itu, Inspektur Z datang kembali ke ruangan untuk menginterogasi Vivek. Di sini Vivek telah mengetahui semua rahasia Inspektur Z, dan salah satu rahasia itu adalah perselingkuhan Inspektur Z dengan wanita lain. Lantas, Vivek pun mengancam Inspektur Z akan menyebarkan rahasia tersebut jika dirinya tidak dibebaskan. Karena takut rahasia miliknya disebarkan, maka Inspektur Z terpaksa harus melepaskan Vivek dan mengabarkan kepada Sam bahwa Vivek tidak bersalah dan Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tak lama dari itu mereka berdua pun menemukan akun media sosial milik Sam yang telah diretas oleh Vivek. Di sana Vivek membuat status di akun milik Sam dengan status yang sangat memalukan, baik itu di Instagram, Facebook, dan juga di akun Twitter milik Sam. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri apartemennya dan menghajar Vivek, namun dihentikan oleh petugas keamanan apartemen. Keesokan harinya, Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Vivek. Hacker tersebut bernama Vinod. Namun sayangnya hacker satu ini tidak mampu melawan kehebatan Vivek karena Vivek telah berhasil meretas rekening milik Vinod. Pada akhirnya, dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan. Dan tiba-tiba Sam begitu fobia dengan kamera CCTV. Dia pun menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Sam pun berlari tak menentu sampai akhirnya dia ditabrak oleh sebuah truk. Untung Sam masih selamat dalam kejadian itu. Sampai di tempat parkir, tiba-tiba saja Vivek muncul dan bertemu dengan Sam. Di sini kehidupan Sam benar-benar hancur diretas oleh Vivek. Teror demi teror membuat Sam semakin muak dan di sini Sam akan melawan Vivek dengan bantuan Rohan. Mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Vivek, berniat menghentikan Vivek untuk selamanya. Karena Rohan dan Sam berada di sebuah bar yang sangat ribut, di sini Vivek tidak dapat mendengarkan pembicaraan antara Sam dan Rohan. Rohan pun mulai memata-matai kehidupan Vivek dari kejauhan. Dengan foto yang telah diambil Rohan, Sam menemukan kejanggalan dari sebuah foto itu, yaitu foto dari pembantu Vivek yang bernama Lia. Karena merasa curiga dengan tas mahal yang digunakan Lia, dan Sam pun memastikan itu bukanlah tas KW. Karena telah merasa curiga dengan pembantu Vivek, mereka berdua pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. Mereka melihat Lia menghampiri salah satu toko yang ada di sana. Dan rupanya toko tersebut adalah miliknya sendiri. Di sini Lia mulai menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Vivek. Jauh sebelum itu Vivek adalah siswa magang di toko miliknya sampai akhirnya Vivek meretas HP milik Lia dan mengetahui rahasia pribadinya, sehingga menjadikan rahasia pribadi tersebut sebagai alat untuk mengancam dirinya. Lia dijadikan budak seks sebagai ambisi kegilaan Vivek dan juga menjadikannya sebagai pembantu di rumahnya. Lia juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban dari kehidupan Vivek. Sampai salah satu korban bernama Sita harus meregang nyawa. Vivek telah mempermalukan wanita tersebut dengan menyebar foto pribadi dari wanita itu. Karena merasa malu, wanita itu pun melakukan bunuh diri. Sam yang telah mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menghentikan Vivek, bahwa jika harus membunuhnya, Rohan dan
Sam pun mulai melakukan rencana mereka. Di sini mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya mereka telah dimata-matai Vivek dari kejauhan dan rencana mereka diketahui oleh Vivek. Rencana mereka, Sam akan mengajak Vivek pergi ke hotel sebagaimana yang diinginkan Vivek sebelumnya. Dan di kamar hotel tersebut akan dipasang sebuah kamera pengintai dan juga alat perekam agar dapat membongkar rahasia dari Vivek. Dengan bukti itu Vivek akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya dan Sam pun mulai menghubungi Vivek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Vivek pun bersiap-siap ketemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Vivek mendatangi mobil pengintai yang dimana ada Rohan yang sedang memantau Sam. Vivek pun memberikan sebuah bius untuk membuat Rohan pingsan. Sesampainya di sebuah kamar, terlihat Sam yang telah berada di ruangan itu. Karena Vivek telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Dia pun hanya mengirimkan sebuah pesan melalui HP untuk berkomunikasi dengan Sam. Tak lama Vivek memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam. Dia telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun. Dan hanya dirinya yang mempunyai penawarnya. Agar Rohan bisa kembali selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Vivek. Dan melihat keadaan Rohan yang sedang sekarat, mau tidak mau Sam pun menuruti kemauan Vivek. Di sini Sam dibawa ke markas Vivek. Terlihat juga nenek Vivek yang sudah tidak bernyawa. Rupanya Vivek telah membunuh neneknya sendiri. Sam berniat akan melaporkan semua kejadian Vivek yang telah dilakukan karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang sangat kuat. Apapun yang dilakukan Vivek terhadap Sam, polisi akan menemukan jejaknya karena sebelumnya Vivek telah terekam oleh CCTV hotel bersama Sam. Karena Vivek menyadari akan hal itu, dengan hebatnya dia pun mengedit serta menghapus jejak digital tersebut. Jangan mengedit dirinya seolah-olah tidak pernah datang ke hotel itu dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri di hotel tersebut. Setelah Vivek mengedit rekaman CCTV tentang dirinya, tak lama kemudian ketika Vivek mendekati Sam, Sam pun berhasil menghajar Vivek dan pada akhirnya Sam berhasil membunuh Vivek di markasnya ini. Sam pun segera membawa obat menawar untuk menyembuhkan Rohan dari racun yang diberikan Vivek sebelumnya. Dan Vivek pun harus tewas dengan tragis. Keesokan harinya Sam pun dipanggil polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Vivek. Namun polisi tidak menemukan bukti yang kuat jika Sam adalah pembunuhnya, karena dari rekaman CCTV di sana Sam terlihat berada di hotel sepanjang hari. Dan tidak mungkin Sam berada di dua tempat pada hari yang sama. Karena Vivek telah mengedit rekaman dirinya di hotel tersebut dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri pada video itu, maka polisi tidak memiliki bukti yang kuat kalau Sam melakukan pembunuhan terhadap Vivek. Dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan kasus pembunuhan tersebut akhirnya ditutup. Perkembangan teknologi sangatlah pesat dan sangat-sangat membantu kita. Yang penting kita dapat menggunakan dan memanfaatkan secara positif agar kita tidak terjaring sebuah masalah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.